Amin saudara. Amin. Senggol dulu sebelahnya biar nggak tidur. Bertobat. 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 Hokmah dia berkata, ada satu kalimat yang bagus dari Hokmah. Dia bilang begini saudara. Memang barangkali ada banyak alasan yang menyebabkan kita kehilangan pengharapan kedatangan Yesus. Misal, karena gereja sekarang terjebak dalam hal-hal materi dan sekuler sehingga tidak berminat kepada kedatangan Yesus yang kedua. Terjadi ya saudara ya, gereja tidak terlalu minat terhadap topik kedatangan Yesus yang kedua ini. Apapun, hilangnya minat dan kesadaran akan kedatangan Yesus yang kedua adalah tanda kemunduran rohani yang sangat serius. Maka GBI Adonai harus mempersiapkan jemaatnya. Bukan hanya sukses di dunia, diberkati di dunia, tapi siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Amin saudara-saudara, itu sebabnya mari kita rendahkan hati, kita belajar lebih dalam lagi. Garis besar yang kedua adalah begini. Apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua? Apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua? Saya cuma bawa 3 garis besar hari ini. Ya, jadi saudara tenang saja, kita sudah masuk ke yang kedua. Apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua? Kalau tadi kita sudah bicara tentang pentingnya kedatangan Yesus, pentingnya belajar kedatangan Yesus, sekarang apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua? Saudara tahu ada 2 alasan. Kenapa Yesus harus datang lagi? Yang pertama, dia mau melaksanakan kerinduannya. Waktu saya pelajari ini ya Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan cepatlah datang, cepatlah. Bumi makin rusak Tuhan, dunia makin sulit, hidup makin sulit Tuhan, cepat datang, cepatlah datang Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang dia akan melaksanakan kerinduannya. Apa kerinduan Tuhan sebenarnya? Apa kerinduan Yesus sampai harus datang lagi? Saya ulang, apa kerinduan Yesus sampai dia harus datang lagi? Yohanes 14 ayat 3 berkata, apabila aku pergi dari situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kedatangan Yesus yang kedua. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Saya ulangi. Kenapa Yesus harus datang kedua kali? Karena dia mau melaksanakan kerinduannya. Apa kerinduannya? Supaya di mana Yesus ada, Theo ada. Supaya di mana Yesus ada, Ponco ada di sana. Supaya di mana Yesus ada, saudara ada di sana. Maka dia perlu datang kembali supaya apa? Kerinduannya tercapai. Masalahnya saudara-saudara, kadang kerinduan ini bertepuk sebelah tangan. Yesus pengen dekat sama kita. Yesus pengen ada bersama dengan kita. Sampai dia ngomong, aku nanti datang lagi ya nak. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Tapi sayangnya kita gak suka lama-lama dengan Yesus. Kita gak suka berada bersama Yesus. Ada banyak jemaat lebih suka dengan kekayaannya, bukan dengan Yesus. Bayangkan ini sungguh indah saudara-saudara, sebuah kerinduan. Kenapa dia datang lagi? Karena dia pengen di mana dia ada, di situ kita ada. Dalam Yohanes 17 ayat 24 Yesus sampai doa. Dia berkata, ya Bapa, aku mau. Bilang aku mau saudara. Sekali lagi bilang aku mau. Bapak aku mau. Apa yang Yesus mau? Fasilitas dalam pelayanan tidak. Yang Yesus mau apa? Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Lihat saudara, apa yang Yesus mau. Lihatlah apa yang Yesus rindu. Dia berkata, aku mau supaya di mana aku ada, mereka ada bersama aku. Apakah kau punya kerinduan yang sama? Di mana Yesus ada, aku di sana. Atau sebenarnya kerinduan itu sudah tidak ada, makanya makin lama ibadah makin cepat saudara-saudara. Saya ingat sekali, ini bukan mau kembali ke masa lalu ya, tapi saya ingat waktu di eklesia kita ibadah paling cepat 2,5 jam. Waktu masih di Monginsi, Osama Liki, 2,5 jam itu paling cepat. Saya tidak tahu kalau itu masih terjadi ini saudara yang datang segini apa enggak saya tidak tahu. Kesuwen ibadah Pak Teo kesuwen. Saudara masih ingat kita pernah kedatangan jemaat bule-bule? Masih ingat ya?
Bule dengan anaknya yang lucu itu, ya, kan nggak datang lagi. Saya nggak ngomong aja sama saudara. Saya tanya, kenapa nggak datang lagi? Jawabannya enteng banget. Orang bule kalau ngomong kayaknya nggak ada tendeng aleng-aleng, saudara ya. Lama, udah. Kenapa nggak datang lagi? Maaf, ibadahnya lama. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Dan akhirnya ketika saya ditawari lagi, mau nggak terima? Nggak, jangan, ibadah di tempat kami terlalu lama. Nggak usah aja, mendingan yang mau-mau aja. YMMA. Yang mau-mau aja. Khotbah di sini itu lama. Coba saudara lihat saya kalau di tempat lain, nggak selama di sini. Nggak tahu kenapa juga. Tapi kalau saudara mau, itu berarti saudara rindu. Halo? Pertahankan itu. Karena berarti saudara punya kerinduan yang sama dengan Yesus. Kenapa dia harus datang lagi? Karena dia pengen sama-sama kita. Hal penting bukan surganya. Yang setuju bilang amin. Untuk apa surga tanpa Yesus? Bahkan ada seorang pendeta, saya baca artikelnya, dia bilang begini, aku rela ke neraka kalau di neraka ada Yesus. Karena yang penting bukan tempatnya, tapi dengan siapa? Halo? Yesus. Makanya mau aku ngalamin apapun Tuhan, asal Yesus besertaku, itu cukup bagiku. Yang penting bukan surganya, tempatnya, yang penting sama siapa. Karena untuk apa surga tanpa Yesus? Hal yang penting adalah bersama dengan dia di tempat di mana dia berada. Pertanyaannya, apakah saudara punya kerinduan yang sama? Maaf ya kalau saya menyinggung saudara, tapi tersinggunglah karena ketersinggungan adalah awal dari pertobatan. Kalau doamu nggak rutin, perenungan firmanmu aja nggak rutin, jangan pernah kau berkata punya kerinduan yang sama dengan Yesus. Dia pengen terus bersama kita. Kalau doamu aja gak rutin, baca firmanmu, renungkan firmanmu gak rutin. Saya sudah ngajari di tempat ini. Saudara gak harus 4 pasal kok. 1 ayat 1 hari aja gak apa-apa. Asal saudara bukan cuma baca, saudara merenungkannya. Itu adalah waktu kita bersama dengan dia. Mirisnya kerinduan Yesus itu kadang bertepuk sebelah tangan. Jadi apa tujuan, saya persingkat dalam global saja, apa tujuan Yesus datang ke dunia untuk kedua kali? Yang pertama, dia mau menyatakan kerinduannya. Apa kerinduannya? Di tempat dia berada, kita pun juga berada. Pertanyaannya, kita punya kerinduan yang sama atau tidak? Tanya sebelahmu saudara. Saya tanya pojok, saudara tanya sebelahmu, punya kerinduan yang sama enggak? Punya kerinduan yang sama? Haleluya. Berarti doanya rutin, firmannya rutin, ibadahnya rutin. Amin. Tuhan berkati. Yang kedua saudara-saudara, kenapa Yesus harus datang? Alasannya adalah selain menyatakan kerinduannya, dia akan menyatakan keadilan dan kuasanya. Menyatakan keadilan dan kuasanya. Ini gak bisa dilepas. Kenapa Pak gak keadilan tok? Kenapa gak kuasanya tok? Ini satu paket. Waktu nanti Yesus datang kedua kali, dia akan menyatakan keadilan dan kuasanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan ya. Di akhir zaman nanti, BTW, Destin kamu bawa spidol gak yang board marker? Delot bawa? Oh enggak bawa, ya sudah. Saya itu sudah siapin papan tulis. Tapi saya enggak nemu toko yang masih buka, yang sudah buka untuk beli spidolnya. Jadi ya sudahlah, enggak apa-apa lah, lain waktu. Nah saudara, di akhir zaman nanti akan muncul beberapa oknum yang jahat. Ulang, di akhir zaman nanti akan muncul beberapa oknum yang jahat. Siapa itu? Matius 24 ayat 14. Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Saya kasih tahu saudara ya, yang mujizat belum tentu tepat. Ulang, agak gak enak sih. Yang kerja-kerja mujizat belum tentu tepat, karena bisa-bisa mujizat dipakai untuk sesuatu yang sesat. Ulang, gak enak nih. Mujizat yang bisa bikin mujizat, hamba Tuhan yang bisa bikin mujizat bahkan belum tentu tepat. Bisa-bisa sesat. Tidak semua mujizat sesat. Tidak semua yang sesat adalah mujizat. Tapi mujizat bisa dipakai untuk menyesatkan orang. Ini firman Tuhan yang bilang, mereka akan mengadakan tanda mujizat. Sehingga mereka menyesatkan orang. Jadi di akhir zaman nanti akan muncul nabi-nabi palsu,
Mesias-Mesias palsu. Terus akan muncul lagi juga yang kita kenal ini, 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya mau ajak saudara baca ya, terutama nanti kalau sudah merah, sama satu kalimat setelah merah. Biar saudara tahu, nanti karena kita di belakang akan belajar. Ini kalau saudara tidak fokus, ini jadi gini saudara, perhatikan ya, ini pelajaran ini makin lama itu makin agak sulit. Maka kalau saudara tidak fokus, saudara lost konsentrasimu, saudara nggak bisa nangkep sampai belakang. Oke, jadi saya harap fokus, tenang, saya tahu waktu, beneran saya tahu waktu. Saya akan baca nanti dari merah sampai satu kalimat setelah merah kita baca bersama-sama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah engkau dengar, seorang, ayo baca 2-3, seorang antikristus akan datang. Perhatikan sebentar pelan-pelan yang ini. 2-3, sekarang, ulang, sekarang, ada nggak antikristus sekarang? Ada nggak? Kalau begitu sekarang ada antikristus nggak? Loh, ulang. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti sekarang ada antikris nggak? Siapa? Tunggu waktunya, saya ngajar tentang antikris ya. Tunggu aja waktunya. Jangan buru-buru, tenang. Tapi akan ada antikris. Sekarang ada antikris. Nanti akan saya tanya di belakang. Semoga saya ingat tanya ini ya. Nanti ada kaitannya sama belakang-belakang. Oke. Pertanyaannya sekarang. Ada nabi palsu, Mesias palsu sama antikristus. Mereka ini datang dari mana? Saya tidak bicara tentang negaranya. Tapi secara spiritual mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari sini, perhatikan. Rasul-rasul palsu, pekerja curang, menyamar sebagai rasul Kristus, iblis. Maka ayat 15 berkata, bukanlah hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis, pelayan-pelayannya yaitu iblis, menyamar sebagai pelayan kebenaran. Berarti nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, meskipun mengerjakan mujizat asal mereka dari jangan sebut Lucifer. Lucifer bukan nama iblis. Ya, saya ulang nih, ini pelajaran lain. Tapi saya mau kasih tahu, jangan sebut Lucifer. Lucifer itu artinya bintang timur, titik. Namanya iblis, udah titik. Nama iblis itu siapa? Ada banyak. Ular, ada pembohong, pembual, bapak segala dusta, segala macam. Tidak usah sebut-sebut Lucifer. Oke, ini pelajaran lain. Sudah tidak perlu penasaran. Udah kalian penasaran sini aja saudara. Kita penasaran di sini dulu aja. Nggak usah mikir Lucifer. Lucifer aja nggak mikir kita. Oke? Yang nggak usah dipikirin tuh si Lucy. Ya, Lucy aja nggak mikirin kita. Kita fokus ke sini. Harapan kita di masa yang akan datang. Kedatangan Yesus ini. Oke? Nah, terus rasul-rasul palsu, Mesias palsu datangnya dari iblis. Antikris datangnya dari mana? 2 Tesalonika 2 ayat 9. Si penduraka, ini bicara antikris, adalah pekerjaan iblis. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi rasul palsu, nabi palsu, Mesias palsu, antikris berasal dari iblis. Oke? Jadi di akhir zaman nanti akan muncul pekerjaan iblis yang luar biasa. Mengandalkan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, mengandalkan antikris, mengadakan perkara-perkara ajaib. Tapi semua berasal dari iblis. Dan saudara tahu jika saatnya tiba nanti, waktu Yesus datang untuk yang kedua kali, keadilannya akan dinyatakan. Apa yang terjadi saudara? Si antikristus tadi, si penduraka, akan menyatakan diri, tapi Tuhan Yesus membunuhnya dengan nafas mulutnya akan memusnahkannya. Sekarang sudah bayangkan dulu, kenapa Yesus harus datang? Karena nanti akan ada orang-orang nih, antikristus dengan pengikut-pengikutnya yang banyak sekali. Tuhan datang menyatakan keadilan dan kuasanya. Oh, Tuhan mengalahkan mereka dengan
Gimana saudara? Musnah. Oke, terus Wahyu 20 ayat 10. Iblis 19 ayat 20 sorry. Binatang itu antikris bersama dengan dia nabi palsu, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi kenapa Yesus harus datang kedua kali? Dia akan menyatakan keadilannya. Hei para penyesat, nabi palsu, Mesias palsu, rasul palsu, antikris, masuk neraka. Habis itu baru iblis. Dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api, tempat nabi, binatang dan nabi palsu. Mereka disiksa siang malam. Ingat ya, mereka diapain? Jadi kalau ada pendeta, saya ulang sekali lagi, yang ngomong di neraka iblis menyiksa orang percaya, sesat. Enak menjadi iblis. Di dunia menggoda, di neraka menyiksa. Enggak enak menjadi manusia. Di dunia digoda, di neraka disiksa. Sudah pilih iblis atau manusia kalau begitu? Daftarlah jadi iblis. Enggak, iblis disiksa siang dan malam. Sampai selama-lamanya. Oke, nah jadi saudara saya mau pesan dulu begini. Kalau hari ini kita merasa berat, karena kita berjuang melawan para penyesat. Kita mengalami banyak peristiwa tragis karena tipu daya iblis. Ingat, di ujung sana, Yesus akan menyatakan kemenangannya untuk kita. Amin saudara. Jadi kenapa Yesus harus datang? Karena dia harus menyatakan kerinduannya, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan keadilan dan kuasanya. Nabi palsu, antikris, Mesias palsu, para pengikutnya, nabi-nabi palsu akan dihukum. Tapi masalahnya saudara, bukan cuma mereka yang nanti kena hukuman. Bukan hanya mereka masalahnya. Karena firman Tuhan berkata begini, saudara sebagai manusia, oh ternyata Yesus datang untuk itu ya. Oh nabi-nabi palsu, antikris akan dihukum. Tenang. Kenapa saudara? Karena Alkitab menyatakan nanti waktu Kristus datang akan menghakimi juga orang yang hidup dan yang mati. Jadi bukan cuman mengadili antikris, bukan cuman menghukum nabi palsu, bukan cuman menghukum rasul palsu. Yesus yang akan datang lagi itu menyatakan kuasa dan keadilannya juga kepada semua manusia. Kita, bagian kita nih. Matius 16:27, waktu ia datang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Gambarannya nanti gimana Pak Teo? Waktu Yesus menghakimi manusia nanti, menyatakan dia datang sebagai hakim atas manusia, gambarannya gimana Pak Teo? Oke, saya kasih gambaran. Lihat ini, Matius 25, 31, 32. Anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nah ini gambarannya, perhatikan. Semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Ia memisahkan seorang dari yang lain, sama seperti memisahkan apa? Domba dari kambing. Waktu nanti Yesus datang kedua kali, satu dia menyatakan kerinduannya. Wah kita dengarnya tenang, seneng, asik. Makasih Tuhan. Tapi yang kedua, dia datang sebagai hakim. Menyatakan keadilan dan kuasanya untuk apa? Menghakimi antikris dan tetek bengeknya. Yang kedua, menghakimi manusia. Gimana gambarannya? Pisah, domba, kambing. Pesan saya untuk para kambing. Siapa para kambing? Saya pernah ditanya sama orang seberang saudara ya. Saudara tahulah yang saya maksud seberang jalan. Mereka bilang begini, kenapa kok agamamu sebut kami domba yang terhilang? Kenapa di agamamu kami orang-orang yang belum percaya Yesus ini disebut domba yang terhilang? Saya bilang, siapa yang bilang? Kamu bukan domba terhilang, kamu kambing. Enak aja domba yang terhilang. Kamu kambing. Orang yang tidak percaya Yesus itu bukan domba yang terhilang. Apa? Ulang sekali lagi. Orang yang tidak percaya Yesus itu bukan domba terhilang. Domba terhilang itu orang percaya yang belum betul-betul percaya. Itu masih terhilang. Jadi kalau saudara sudah masuk gereja tapi belum mengalami Tuhan, nah itu saudara terhilang. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, teriakan sama-sama. Kambing. Sekali lagi. Yang tidak percaya Yesus, kambing. Jadi kalau saudara makan sate kambing, saudara makan
orang tidak percaya. Enggak, maksudnya bukan begitu. Kambing. Nah, untuk para kambing, saya punya pesan dan ramalan masa depan untuk hai para kambing yang lagi denger nih. Saya yakin yang dengar streaming ini bukan cuma domba, banyakan domba tersesat ya. Tapi mungkin ada kambing juga. Hei para kambing denger, ini ramalanmu, ini masa depanmu nih, Bing. Mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, para kambing, yang isinya ngejek-ngejek Yesus, Tuhanmu neng tiang jemuran, udah neng tiang jemuran, Tuhanmu, apa namanya, suaminya Maria Magdalena. Ngata-ngatain Tuhan kita itu, Tuhan kok telu. Katanya Tuhan kok berdoa, katanya Tuhan kok disalib di tiang jemuran. Serius loh saudara, tiang jemuran loh bahasa mereka. Saya pernah kasih videonya kan waktu di atas, Stephen ingat banget tuh pasti. Karena begitu Stephen lihat video itu dia datang, kok Theo, kok mereka jahat ya kok ya? Iya memang, yang suka ngata-ngatain Yesus dan gak percaya Yesus, lihat nih. Mereka menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bing, bertobat. Tapi nek kamu bangga jadi kambing ya wis serah. Kambing bandot sih saudara. Kambing bandot itu kambing yang bandelnya luar biasa. Ngata-ngatain orang Kristen. Gak suka kalau orang berubah jadi Kristen. Dia menemukan jalan keselamatan kok gak suka. Kalau mau ya ikut, jangan ngata-ngatain. Yudas 15, saya gak marah ya, saya suka cita. Beng, dihakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena perbuatan fasik yang mereka lakukan, semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik terhadap Tuhan. Lihat, kata-kata nista. Orang yang suka ngata-ngatain kepercayaan kita itu loh. Suka ngata-ngatain Yesus itu loh saudara. Mereka inilah para kambing-kambing itu. Mereka akan para kambing sekali lagi, para kambing pertanyaan saya, bagaimana dengan para domba? Domba dihakimi enggak? Domba ikut penghakiman enggak saudara? Saya tanya sekali lagi, menurut saudara para domba ikut penghakiman enggak? Terus apanya yang dihakimi? Para kambing tadi adalah dosa mereka, penolakan mereka terhadap Tuhan dihakimi. Para domba gimana? Ini sebenarnya salah satu yang menguatkan saya untuk ambil seri. Ini adalah pertanyaan dia kemarin Rabu. Yang kemarin disinggung juga di berkat. Saya mau kasih tahu saudara, apakah domba akan dihakimi dosanya seperti para kambing? Saya mau kasih tahu, siapa domba di sini? Siapa para domba di tempat ini? Oh yang lain bukan kambing, bukan domba. Ya udahlah, dari saudara apa terserahlah, sapi mungkin atau kerbau atau apa. Saya angkat tangan tinggi-tinggi, saya mau jadi domba. Untuk para domba. Saya tanya dulu, kalau saudara kebanyakan bukan domba, nggak perlu saya sampaikan ini. Percuma saudara-saudara. Iya kan, ini untuk para domba. Siapa domba di sini? Ya masih banyak yang belum, nggak mau udah skip aja lah. Sekali lagi, siapa yang domba? Percaya kita domba. Oke, mantap. Untuk para domba, tak kasih tahu ya Mbak. Bukan Simba, domba. Ya Mbak, tak kasih tahu ya Mbak, para domba. Tahu nggak kalian? Tahu nggak kita? 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, perhatikan, darah Yesus, maka untuk kita para domba yang percaya, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Nah pertanyaan segala ini apa? Yang harus kita jelaskan, harus kita pahami adalah segala ini apa? Maka kata segala di situ dari bahasa Yunani-nya adalah pas. Dan pas itu arti pertama seluruhnya. Maka darah Yesus menyucikan kita dari seluruh dosa. Dan yang bikin saya bersyukur sama Yesus, yang bikin saya akan tetap percaya Yesus selama-lamanya, yang akan membuat saya tetap beriman pada Yesus apapun terjadi, karena darah Yesus menebus kita dari semua jenis dosa dan semua waktu dosa itu dilakukan. Ulang. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Apa itu segala? Seluruh dosa, semua jenis dosa
dosa di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan kita. Maksudnya begini, saya kasih tahu saudara. Orang percaya seperti kata Mercis dan Horton. Orang percaya penghakiman ini tidak berhubungan dengan dosa. Karena orang percaya telah dihukum dalam pribadi Kristus di Kalvari. Oh kalau begitu sekarang orang percaya enak ya kok ya, bisa berbuat dosa. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, bahwa orang percaya bisa berbuat dosa seenaknya karena semua sudah ditanggung. Saya kasih tahu, kamu belum benar-benar percaya Yesus. Kalau saudara ada yang berpikir, kalau gitu orang Kristen enak ya, bisa bikin dosa karena semuanya udah ditanggung. Saudara belum percaya Yesus kalau gitu. Karena orang kalau percaya Yesus pasti mengalami namanya sanctification alias pengudusan. Orang kalau percaya Yesus tuh hidupnya pasti makin hari makin baik. Kalaupun dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Saudara dengar ya, orang percaya yang sudah percaya Yesus, kalau berbuat dosa terus gimana kok? Tidak ada akibatnya, ada. Saudara akan dihajar. Karena Tuhan mengasihi kita seperti anaknya. Nek anak kita salah kita apain toh? Hajar. Ajar dan hajar. Saudara diajar oleh Tuhan dan sudah dihajar. Kalau sudah berbuat dosa supaya apa? Hidup kita makin berkenan. Tapi Jones dan Henry berkata begini. Orang percaya akan dihadirkan di tata. Aduh Tuhan aku mau. Orang percaya dihadirkan di tata pengadilan Kristus. Mereka akan ditampilkan, mereka akan dipamerkan sebagai apa? Sebagai orang yang diampuni dan dikuduskan. Yang kesalahannya sudah dihapus dan dosanya sudah dibersihkan. Maka bagi para domba di sana, perhatikan, tidak ada penghakiman yang mengakibatkan penghukuman. Untuk para kambing, penghakiman menghasilkan penghukuman. Para domba, tidak. Terus kalau bukan dosanya, dihakimi apanya? Saya percaya, saya mungkin tidak terlalu sama secara doktrin dan kepercayaan dengan Pentakosta karismatik. Biasanya selalu berkata keselamatan itu bisa hilang. Maka kita harus memperjuangkan, saya percaya sekali selamat tetap selamat. Semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya dikuatkan. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau begitu, nanti penghakiman untuk domba bukan bicara dosa. Karena hari-hari, sepanjang hari kita sudah dimurnikan dari dosa kita. Amin. Dan darah Yesus menebus segala, sama-sama bilang segala dosa kita. Lalu kita dihakimi apa? Dihakimi ini loh. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu. Yang dihakimi oleh para domba, yang diperhadapkan oleh para domba adalah jerih payahmu. Wahyu 22 ayat 12, aku akan membawa upahku. Maka Theodorus Miraji, orang percaya tidak dinilai dari dosanya, tapi sekarang begini saudara. Orang percaya akan dinilai perbuatan baiknya yang bukan untuk keselamatan itu. Saya ulangi, orang Kristen tidak berbuat baik untuk selamat, orang Kristen berbuat baik karena sudah selamat. Ulangi perkataan saya ya, orang Kristen tidak berbuat baik supaya selamat, orang Kristen berbuat baik karena sudah selamat. Tapi mungkin perbuatan baik saudara gak sebesar orang-orang lain. Saya mau kasih tahu saudara, orang percaya Yesus dinilai nanti di hadapan tahta itu bukan dari besarnya jumlah pemberian, tapi besarnya pengorbanan. Pemberianmu boleh paling besar. Kalau saya punya uang 1 miliar, 1 juta itu besar atau kecil? Besar lah saudara ya, masuk pelit. Enggak. Kalau saya punya uang jangan 1 miliar. Saya punya uang 10 miliar, 1 juta itu besar atau kecil? Berarti ketika saya orang dengan 10 miliar memberi 1 miliar, jumlah pemberian saya mungkin besar, tapi pengorbanannya kecil. Saya punya 10 miliar. Tapi kalau sekarang di dompetku cuma ada uang 10 ribu, 5 ribuan dua, dan saudara persembahan 5 ribu untuk ibadah ini,
Jumlahnya besar apa kecil? 5.000 loh, jumlahnya besar apa kecil? Jumlahnya kecil, pengorbanannya besarnya luar biasa. Saya mau kasih tahu berita baik buat kita yang kecil-kecil ini. Tuhan tidak lihat jumlahnya, tapi pengorbanannya. Janda itu hanya 2 peser yang artinya cuma 1 duit. Tapi Yesus berkata dia kasih paling besar, lebih besar dari semua. Hari ini seberapapun yang saudara punya, bukan jumlahnya tapi pengorbanannya. Mau gak berkorban untuk Yesus? Karena pengorbanan ini yang akan saudara hadapi di pengadilan nanti. Thyssen dia berkata, mungkin banyak orang termasuk golongan akan selamat. Tapi jumlah yang mendapat pahala lebih banyak akan jauh lebih sedikit. Artinya begini, orang selamat banyak. Kita percaya Yesus selamat, amin. Tapi upah yang saudara terima, pahala yang saudara terima, mungkin sangat amat berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tergantung jumlah pemberian apa pengorbanan? Pengorbanan. Datang ibadah tepat waktu, pengorbanan enggak? Ulang saudara, enggak apa-apa, kan saya bilang tadi ketersinggungan adalah awal dari pertobatan. Datang ibadah tepat waktu, berkorban enggak itu? Dapat pahala. Latihan hari Sabtu sungguh-sungguh, dapat pengorbanan enggak itu? Dapat pahala. Sekarang saya mau kasih tahu saudara, apa yang dapat dengan upah? Satu saudara ya, berbuat baik sama orang lain. Yesus pernah ngomong gini, waktu aku lapar kamu beri aku makan, haus beri minum, asing kamu memberi aku tumpangan, aku telanjang kamu beri aku pakaian, aku sakit kamu melawat aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ayat berikutnya berkata, kapan Tuhan kami melakukannya? Firman Tuhan berkata begini, kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Orang yang berbuat baik kepada orang lain akan terima upahnya. Maka menghidupi keselamatan kita, berbuat baiklah supaya nanti ketika pengadilan itu datang sama kita, kita mendapatkan upah. Orang yang dapat upah adalah orang yang setia di dalam iman. Lihat Matius 5 ayat 11-12. Jika kamu dicela dan dianiaya, difitnah, upahmu besar di sorga. Ibrani 10 ayat 35, jangan melepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantinya. Berbuat baik sama orang lain, dapat upah. Sudah berbuat baik? Amin. Amin aja dulu. Setia dalam iman, dapat upah. Mau setia? Amin. Yang ketiga yang dapat upah, itu kalau kita berbuat baik kepada musuh. Mau upah? Buat baik sama musuh. Bukan cuma sama orang lain, sama musuh. Perhatikan ini. Kasihi musuhmu. Berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Wah, ini susahnya luar biasa. Halo, ada amin saudara? Pinjam dengan tidak mengharap balasan, susah apa gampang? Pinjamnya gampang. Tidak mengharap balasannya susah. Kalau pinjamnya gampang. Tapi meminjamkan dengan tidak mengharap pembalasan. Makanya tidak usah pinjemin, kasih aja. Saya selalu bilang saya nggak mau hubungan rusak karena duit. Nggak mau saya, itu harus dijaga baik-baik. Hubungan lebih berharga daripada uang. Jangan cuman karena pinjam meminjam begini rusak hubungan. Maka lebih baik beri, tabur. Maka kita nggak akan mengharapkan balasan. Upahmu akan besar. Berbuat baik sama orang lain, upah. Setia dalam iman, upah. Berbuat baik sama musuh, upah. Saudara tahu, yang berikutnya apa yang terakhir? Ketika saudara mendukung pekerjaan Tuhan, saudara akan dapat upahnya. Saya tanya, ada amin? Mendukung pekerjaan Tuhan. Saya tidak punya maksud apapun selain menyatakan kebenaran karena firman Tuhan bilang gini, siapa menyambut nabi, terima upah nabi. Menyambut orang benar, terima upah orang benar. Memberi air secangkir kepada salah seorang, perhatikan, muridku, ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Mendukung pekerjaan Tuhan itu mendatangkan upah.
yang pelayanan, yang melayani WL Singer pemain musik, semua saudara yang mensupport pelayanan ini, saya mau kasih tahu saudara, engkau tidak akan pernah kehilangan upahnya. Maka senggol sebelahmu dan berkata, ayo tetap semangat melayani. Senggol dulu, tetap semangat melayani, tetap semangat melayani. Yang gak nyenggol terima kasih. Cuman disuruh nyenggol aja kok, ya susahnya luar biasa. Orang-orang kambing, penghakiman, penghukuman. Domba, penghakiman, bukan penghukuman, tetapi upah. Itu sebabnya pertanyaannya, sekarang saudara, kambing atau domba? Itu yang kedua. Kenapa Yesus harus datang untuk kedua kali? Satu, menyatakan kerinduannya. Yang kedua, menyatakan keadilan dan kuasanya. Untuk siapa? Untuk para penyesat, kambing, domba. Para penyesat, kambing, dan domba. Sekarang, bagian terakhir. Saya minta saudara fokus ya. Perlu pergumulan cukup panjang untuk menyampaikan ini. Kedatangan Yesus yang kedua itu tunggal atau ganda. Maksudnya adalah, nanti saya jelasin aja ya. Kalau ada papan tulis enaknya luar biasa sebenarnya. Ada yang saudara bawa spidol yang buat ngajar itu enggak ya? Enggak punya ya? Yang ngapain Pak Theo ke gereja bawa itu? Oke. Karena saya enggak nemu tokonya. Tapi kalau saudara ada, saya sudah siapin papan tulisnya sebenarnya. Gini. Waktu kita bicara tentang ini lebih dalam. Fokus. Kalau bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, kita akan dihadapkan dengan satu aliran namanya ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Dispensasionalisme. Atau bahasa Inggrisnya dispensasionalism. Pak kepanjangan, oke kita singkat. Dispensasional, 2, 3. Susah Pak, oke dispen. Udah, apa saudara? Ajaran apa? Dispen. Ajaran dispen ini lahir tahun 1800-an oleh orang bernama Darby, D-A-R-B-Y. Kalau saudara pernah baca Alkitab versi Darby, nah orang itu tuh yang mencetuskan ajaran dispensasional atau ajaran dispen ini. Ini 1800-an, sebelum itu enggak ada. Maka tepat sekali ketika mama sekolah Alkitab segala macam, ini lagi booming-boomingnya ajaran dispen. Nah, ajarannya pada intinya begini saudara, perhatikan ya. Intinya, Yesus itu datang 2 kali. 2 kali maksudnya gimana? Bukan Natal sama akhir zaman, bukan. Yesus datang 2 kali itu begini. Pertama, waktu rapture. Aduh pelan-pelan ya, kalau semoga saudara bisa bayangkan ya kalau tidak ada papan tulis ya. Yang pertama dia datang waktu rapture, yang kedua dia datang waktu return. Rapture menyambut orang-orang kudus, return bersama orang-orang kudus. Gini deh, saya kasih gambar gini. Nih, ini dispen. Ini sekarang ya saudara era gereja, nanti Yesus datang di langit-langit. Ini kedatangan pertama. Yesus datang di langit-langit, lalu orang percaya dibangkitkan, rapture. Wush. Orang yang masih hidup tiba-tiba rapture hilang. Ayo jujur, siapa yang selama ini punya pandangan begitu? Punya ajaran begitu saudara? Orang percaya tiba-tiba betul ujuk-ujuk hilang. Tinggal baju etok, kalau di film-film begitu ya. Tiba-tiba bajunya ada, orangnya tidak ada. Ini 1800-an, jadi Yesus di langit, enggak menjejakkan kaki di tanah, enggak. Yesus di langit, orang percaya diangkat ke langit. Itu dispen. Nah, ayatnya mana mereka itu, ajaran dispensasionalisme ini, ayatnya ini. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi waktu nanti Yesus sampai di awan, saudara-saudara, yang meninggal dulu dibangkitkan naik. Habis mereka naik, kita yang masih hidup ini naik juga. Gitu. Yesus datang nih, saya Yesus di awan-awan nih. Kan gak sampai tanah nih. Nanti orang mati yang percaya bangkit dulu, nyambut saya. Habis orang mati habis, orang yang masih hidup di dunia akan naik, rapture menyambut saya. Oke. Terus ayat 16.
Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati itu. Yang pertama bangkit dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi betul Yesusnya di angkasa bangkit. Set, set. Ada amin? Ada amin? Saya tanya, ada amin? Tunggu, oke, boleh. Tunggu Pak, belum tahu, jadi belum ada. Lagi ayat dispensasional ya, kita tidak akan mati semua, tapi kita akan diubah, rapture. Dalam sekejap mata, deng, tiba-tiba bajunya hilang kabeh. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, kita semua akan diubah. Ini ayat-ayatnya. Jadi Yesus datang di awan-awan, terus mereka akan bangkit, rapture. Nah saudara-saudara, setelah mereka bangkit ngapain? Itu yang diangkat bersama dengan Yesus ngapain Pak Theo? Mereka akan masuk ke dalam satu peristiwa yang namanya perkawinan anak domba. Jadi di surga ada pesta anak domba. Untuk orang-orang yang mati percaya dan hidup diangkat tadi ada pesta anak domba. Ini ayatnya lihat. Maka tadi saya bilang ya makin kesini makin sulit, saudara tidak fokus pasti kelewat. Ayat 9, berbagilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Rapture, hilang, perjamuan anak domba, pertanyaannya, terus yang di bumi gimana? Oke, orang dispensasional percaya setelah rapture nih ya, ini kan rapture nih, ini waktu saudara, ini periode waktu. Setelah terjadi rapture, maka 3,5 tahun pertama, itu ada 2 peristiwa besar. Dunia diinjili dan Israel bertobat. Sebentar, saudara tahan dulu nanti saudara akan tahu maksud saya ceritakan ini semua apa. 3,5 tahun bagi orang dispensasional, itu akan dunia diinjili, lalu Israel bertobat. Lalu semalam kemarin tepatnya waktu saya persiapan ya, coba saudara lihat saya sebentar. Tanda-tanda di 3,5 tahun pertama ini apa saudara yang pertama? Dunia diinjili. Sedangkan waktu rapture yang diangkat siapa saudara? Waktu rapture yang diangkat orang percaya. Terus saya tanya, terus yang injili itu siapa ya? Yang menginjili seluruh dunia siapa ya? Kan orang percaya udah diangkat. Udah nanti ada waktunya. Tahan dulu penasaran saudara, tahan dulu. Oke, nanti ada waktunya. Apakah hari ini? Belum tentu. Kita lihat ayatnya, dunia diinjili. Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Israel yang bertobat ada ayatnya, Roma 11 ayat 26. Seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi 2 tanda waktu 3,5 tahun pertama itu adalah seluruh dunia dengar Injil. Yang kedua, Israel akan diselamatkan. Orang-orang Israel, Yahudi yang dulu nolak Yesus itu jadi percaya. Lalu 3,5 tahun kedua. Oke, ya, thank you. Duduk dulu. Nanti saya akan pakai itu. Sebentar, thank you ya Billy ya. Di 3,5 tahun kedua, munculnya antikris dan Great Tribulation. Oke, sekarang boleh papan tulisnya dimasukin. Saya mau pakai papan tulis sebentar ya, biar kayak dosen saudara ya. Pura-puranya jadi pengajar lah saudara ya. Saya mau kasih tahu saudara, tak ajar ini. Ini G. Orang-orang dispensasional punya, sambil tunggu papan tulis ya, punya lagu andalan G. G lagunya, G. Lagu andalannya orang dispen tuh begini. Ada pertemuan di udara yang manis. Saya rindu bertemu di mana? Di udara. Ayo sini. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Oke. Terima kasih.
Oh jadi dari tadi kalian mundar-mandir itu nyari ini ya. Makasih ya, Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati pelayanan kalian. Oke, saudara-saudara perhatikan. Sudah kayak dosen ya. Dispensasionalisme itu, kita tutupin ponco ya, dia nggak usah kelihatan. Dispen itu dibagi jadi dua saudara, yang kita kenal namanya pertama pre-trib. Trib itu tribulasi, yang kedua namanya mid-trib. Ini yang Bu Gembala percaya. Jadi intinya begini, orang dispen itu percaya kalau ini waktu, ya, lalu di sini saudara-saudara, Yesus datang, orang percaya akan diangkat menyambut Yesus. Baru ada 7 tahun yang dibagi jadi 2. Saya sudah bagi itu ya, 3,5, 3,5. Total berapa? 7. Nah 3,5 yang ini itu kesusahan besar nih, antikris kesusahan besar. Tapi tenang saja, orang percaya nggak akan ngalamin kok. Kenapa? Karena orang percaya sudah diangkat di sini. Sebelum 7 tahun sengsara ini. Ada amin? Ulang ya. Orang percaya itu enggak akan kemana-mana. Enggak akan ngalamin masalah ini. Jadi mau susah kayak mau antikris, kayak mau antikristus, kayak mau anti Yesus Kristus, kayak kita udah naik. Ada amin? Mitrip, ini kepercayaannya Bu Gembala. Mitrip beda lagi. Kalau mitrip orang percaya itu ikut ini nih. 3,5 tahun percaya ini orang Kristen, orang-orang percaya masih ikut nih. Yang di sini nih, yang susah-susah ini, yang antikris, yang ke masalah besar, nggak akan. Maka nanti di tengah-tengah sini, Yesus datang. Betul kan Bu Gem? Baru terjadi rapture di sini. Tapi saudara, semua dispensasionalisme punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Pokoknya orang percaya nggak akan ngalamin susah. Karena sebelum kesusahan terjadi, setelah ini Yesus datang lagi. Aduh, oke. Kalau mau dilanjutkan, setelah 7 tahun selesai, Yesus datang lagi. Yang ini yang sampai ke bumi. Kalau ini kan cuma di angkasa. Yang ini Yesus menjejakkan kaki. Di mana? Katanya di Bukit Zaitun. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Kisah Rasul bilang, sama seperti kamu lihat dia naik, kamu akan lihat dia turun. Kalau dia naik dari Bukit Zaitun, berarti harusnya dia turun di Bukit Zaitun. Ini Yesus naik, habis ini ada 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun dan sebagainya. Itu nanti besok-besok. Jangan dulu, ini dulu. Kita selesaikan masalah dispen dulu ini. Maka ini tadi nggak saya gambarkan. Nah, intinya adalah orang percaya itu nggak akan ngalamin kesusahan. Karena entah 3,5 tahun terakhir, entah 7 tahun ya, pokoknya sing bagian susah-susahnya, nanti ketika soro-sorone, ketika berat-beratnya orang percaya sudah diangkat. Loh itu ada bukti ayatnya enggak Pak Theo? Oke. Theo, maaf. Oke. Saya kasih lihat sekarang ya, biar di sini dulu ya saudara ya. Sekarang saya kasih lihat saudara ayat-ayatnya. Lihat ini. Apa yang terjadi dalam 3,5 tahun pertama? Ini meterai, sangkakala itu semua di sini tuh. Terus 3,5 tahun kedua ada muncul antikris dan great tribulation. Sekarang saudara lihat dulu. Antikris. Sebelum hari itu haruslah datang murtad, manusia durhaka. Waktu itu si pendurhaka akan menyatakan diri, antikris. Lalu ada great tribulation, bukan cuma masalah besar, tapi masalah yang sangat besar. Kesengsaraan yang great, yang begitu besar. Ayatnya Matius 24:21. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan tidak akan terjadi lagi. Great tribulation. Kenapa? Ini masa yang begitu sukar, sangat berat, belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, gara-gara itu saudara-saudara, gara-gara ada masalah yang begitu besar, orang-orang banyak yang murtad. 2 Tesalonika 2 ayat 3, sebelum datang hari itu, datang dahulu murtad. Pak Theo, angka 7 ini datang dari mana nih? 3,5 ya saudara ya, total berapa itu? 7. Kok dibagi 3,5 begitu, datang dari mana sih Pak? Lihat, Daniel 9 ayat 27, semua saya kasih data Alkitabnya, tenang aja. Raja itu membuat perjanjian
menjadi berat bagi banyak orang, 1 kali 7 masa. 1 masa 1 tahun, berarti kalau 1 kali 7 tahun, 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa berarti 3,5. Dan di atas sayap kekejian datang membinasakan sampai pemusnahan dan sebagainya. Kenapa dibagi 3,5 begitu? Karena dari Daniel ini setelah 3,5 akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Lalu terjadi kekejian, pemusnahan, membinasakan dan sebagainya. Jadi ada 7 tahun yang berat. Tapi 3,5 tahun terakhir sangat amat berat. Itu masa antikris dan kesusahan besar. Tapi tenang, tenang. Tenang, tenang jemaat, tenang, tenang. Karena Wahyu 3 ayat 10 berkata, aku melindungi engkau dari hari pencobaan. Tenang, kita sudah tenang karena kita sudah diangkat. Ada amin? Kita, tolong jawab sejauh saudara paham selama ini. Ya, saya mau tanya sesuatu tapi jawabannya janji dulu sesuai apa yang saudara pahami selama ini. Orang percaya masuk antikris enggak? Orang percaya masuk masa antikris enggak? Jawab saudara. Masuk masa antikris tidak? Selama ini saudara berpikirnya. Selama ini. Masuk masa antikris tidak? Masuk. Masuk kesusahan besar tidak? Ya udahlah terserah saudara, ada banyak yang memilih diam yang daripada blunder, mendingan saya diam Pak. Tenang saudara-saudara, karena kita sudah diangkat. Orang dispen kan begitu, mereka tidak akan ngalami. Dispen terbagi jadi 2 nih lihat, entah pre-trip, entah mid-trip, entah di sini, yang penting orang persen tidak akan kena yang paling susah. Kenapa? Aku melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang. Ada amin? Ada sukacita? Kok penjebakan tuh Bu? Wah oke. Sekarang saudara setelah itu gimana Pak Theo? Nah setelah rapture 3,5 tahun ini antikris ini muncul, Great Tribulation. Karena di bumi ada antikris. Nanti saudara-saudara Kristus yang datang, Kristus yang asli datang lagi. Di bumi ada antinya yang asli datang, Yesus datang. Karena Yesus datang lagi dan di bumi sedang ada yang anti, maka yang asli dan anti perang. Namanya Harmagedon. Dan nanti ada penghakiman seluruh dunia. Lihat. Dia akan datang dengan orang-orang kudusnya. Yudas, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi kalau tadi rapture di sini Tuhan mengangkat orang-orang kudusnya, nanti di sini selesai nanti Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya. Kenapa? Karena sudah diangkat, nanti datang bareng. Kalau enggak, gimana bisa datang bareng kalau belum diangkat? Karena sudah diangkat dulu nanti datang bareng. Ada amin? Ya udahlah, serah saudara. Udahlah Pak Theo nggak usah tanya amin. Oke baik-baik. Yudas 14 ya, datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 2 Tesalonika 2 ayat 8, si pendurhaka Tuhan akan membunuhnya dengan nafas. Ini ayat yang kita baca tadi. Ini yang kita kenal dengan nama perang Harmagedon. Tapi, ini yang Ricky paling suka nih kata, tapi. Saudara, firman Tuhan tuh bilang begini dalam Ibrani 9 ayat 28. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya, baca 2-3, baca 1-2-3, sekali lagi. Jadi firman Tuhan berkata Yesus akan menyatakan diri sekali lagi. Sekarang saya tanya saudara, kalau kita pakai alur dispen ini ya, Yesus datang berapa kali? Hah? Berapa kali? 2 kali. Kapan? Ini dan di sini. Ini satu, entah di depan atau di tengah. Lalu yang kedua di akhir, betul? Kalau gitu berarti Yesus datang berapa kali? Total. Total sama Natal. Berarti kan bukan kedatangan kedua harusnya. Kedatangan ketiga. Tapi orang dispensasional ngomong begini, enggak, 2 ini tuh satu hal, satu kejadian cuma 2 aspek.
Cuma 2 aspek. Jadi ini itu sebenarnya cuma 1 kali aja nih. Tapi itu ada 1 kali kedatangan 2 aspek. Tapi coba kita dengarkan komentari dari Berkhof. Para penganut dispensasionalisme membedakan 2 kali kedatangan Kristus. Walaupun mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan 2 aspek dari 1 peristiwa saja. Tapi karena 2 peristiwa itu terpisah 7 tahun. Ya, 7 tahun loh bedanya saudara ya. Pak itu 7 tahun beneran toh Pak? Literally 7 tahun Pak. Jadi kalau itu Yesus datang 2030 berarti nanti selesai 2037. Jangan sekarang. Saya udah janjiin berapa hal tuh. Makanya datang terus. Biar tahu masa depan kita kayak apa. Amin. Gitu saudara-saudara. Nanti saya bahas tuh. Beneran 7 atau enggak? Tapi ada beda beberapa masa saudara-saudara. Serta masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Maka keduanya tak mungkin bisa dianggap 1 peristiwa tunggal. Gimana orang satunya mau jemput, satunya bareng kok. Itu kan 2 hal. Gak bisa disebut 1. Berarti kalau ikut dispensasionalisme, Yesus bukan datang 2 kali. Berapa kali? 3 kali. Terus sekarang saya mau tanya beneran ini, kalau ini saya minta tolong dijawab dulu saudara-saudara. Siapa yang selama ini berpikir karena iman kita kepada Yesus, puji Tuhan kita akan luput dari masa antikris? Boleh angkat tangan gak? Jujur aja, merem wis merem. Bukem? Antikris, ini yang paling gede. Yang ini, kan antikris di sini nih. Saya tulis deh. Antikris. Susah. Saking gedenya jadi susah. Siapa yang selama ini pahamnya adalah kita gak akan ikut ini. Antikris maupun kesusahan besar. Bukan ya. Karena kita beriman sama Yesus ya. Dia caranya gitu. Pokoknya karena nanti Tuhan lindungi kok dari kesusahan itu. Saya tanya deh sama saudara gini. Siapa mau masuk masa antikris? Siapa yang enggak pengen masuk masa antikris? Boleh angkat tangan enggak? Siapa yang enggak pengen masuk masa antikris? Pertanyaan saya, tadi di awal saya tanya berkali-kali sama saudara. Ayatnya bilang begini, akan datang si antikristus, sekarang sudah banyak. Kalau gitu sekarang saya kasih, kalau saya tanya, kalau saya bilang begini, kalau sekarang sudah masa antikris, saudara percaya enggak? Saudara masuk enggak? Nah itu nanti saya jawab, ya itu nanti dulu sebentar. Tenang Bu, saya baru tanya antikris Bu. Tenang, Ibu Gembala mah enggak sabaran ya, sudah deh. Ini bicara antikris ya saudara ya, lihat ayat ini. 2 Tesalonika ditulis, ini pelajaran nih, ditulis oleh Paulus kepada jemaat. Pertanyaan saya, jemaat Tesalonika itu orang percaya atau bukan? Karena jemaat, lihat apa yang dia bilang. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ya? Kostum kelihatan ya? Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan ini. Kamu orang percaya di Tesalonika, jangan bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberita surat atau bla bla bla. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa tuh Yesus datang, harus datang dulu murtad dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Siapa manusia durhaka ini? Harus datang dulu, berarti antikris dulu baru Yesus datang atau Yesus datang dulu baru antikris? Ulang. Antikris dulu baru Yesus datang atau Yesus datang dulu baru antikris? Kayak begini. Antikris datang dulu. Terus, perhatikan ya, antikris datang dulu. Terus Paulus nulis surat ini untuk orang percaya dan dia bilang gini, kamu jangan memberi diri disesatkan bagaimanapun juga ya. Kalau begitu, kalau orang percaya tidak mengalami masa antikris, buat apa Paulus ngomong kamu jangan disesatin ya? Kan gak ngalami. Kalau gak ngalami ngapain harus dikasih nasihat jangan memberi diri disesatkan ya?
Ngapa saya nggak ngalami? Berarti ngalami nggak? Orang percaya, kamu akan ngalami masa antikris loh, gelo nggak? Ini yang saya takutkan dari kemarin, gelo nggak? Selama ini kan pikiran kita, wah aku aman, antikris lewat, saya nggak akan ngalami masa antikris. Saya percaya Yesus kok. Loh saya kasih tahu ya saudara ya, sekarang ini bahkan sudah masa antikris. Lihat aja kelakuan orang makin jahat toh. Tapi belum genap 7 tahun. Loh kalau gitu sekarang kita di masa antikris Pak Teo, iya. Tapi belum genap 7 tahun. Nah 7 tahun itu maksudnya apa? Enggak sekarang. Biar saudara penasaran. Penasaran kan datang lagi. Ketinggalan awas. Sudah ketinggalan harta berharga. Tapi minggu depan saya enggak lanjutin dulu. Karena minggu depan saya enggak di sini. Kecuali Bu Gembala mau ngelanjutin. Saya percaya. Ini kalau 7 tahun ya saudara ya. Ben rapopo polah rapopo. Biasanya ya gitu. Saudara saya percaya kalau ini garis waktu, kita ada di sini dan di sini sudah ada antikris. Memang makin lama akan makin naik sampai nanti muncul satu orang yang punya pengaruh luar biasa yang kita kenal dengan antikris yang beneran antikris itu. Tapi nanti kita akan belajar sebenarnya antikris itu apa dan bagaimana. Enggak sekarang, tapi saya percaya kita sedang ada di masa-masa itu. Hanya belum genap 7 tahun. Selamat datang di masa penuh antikris. Kamu yang bertahan, kamu yang diselamatkan. Oh ya wes lah Pak, ya wes lah antikris oke. Tapi nek kesusahan besar kayaknya enggak ya. Maksudnya sih orang percaya masuk Great Tribulation. Siapa mau masuk Great Tribulation? Siapa yang mau? Siapa yang enggak mau? Enggak angkat tangan, mau apa sih saudara? Pas kita enak-enakan wae lah. Bu, ada ayat ini Bu. Ini yang kemarin mau saya presentasikan dulu. Tapi Bu Gem bilang capek. Saudara, saya kepikiran ini dari hari Kamis. Dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu terjadi pergulatan batin yang luar biasa untuk menyampaikan ini. Karena selama ini saya pun diajarkan tenang, meskipun kamu ikut susah tapi nggak masuk antikris dan nggak masuk kesusahan besar. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, belum pernah terjadi sampai sekarang, tidak akan terjadi lagi. Sepakat itu Great Tribulation saudara? Sepakat? Ya no. Tidak akan terjadi lagi kok, selesai kok. Oke. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi masa Great Tribulation itu akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak selamat loh Pak. Berarti tidak jadi 7 tahun Pak. Dipersingkat jadi berapa tahun kira-kira? 6, 9 atau berapa? Nah nanti masalah 7 tahun nantilah. Tak jelasin nanti masalah angka 7 itu. Kurang opo. Seri akhir zaman ini kalau kuliah berapa SKS nih saudara. Tapi lihat ya, waktu itu akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Dan firman Tuhan berkata, akan tetapi, baca yuk 2-3. Oleh karena orang-orang pilihan, tidak dipersingkat masalah kesusahan besar itu, tidak ada yang selamat. Nah, apa yang bikin itu dipersingkat? Orang-orang pilihan. Berarti pertanyaan saya, orang-orang pilihan ada di masa itu enggak? Nah, bentar ya, sabar ya yo, sabar. Bentar. Masa kesusahan nih, kesusahan besar. Nek enggak dipersingkat, enggak ada yang selamat. Yang mempersingkat apa? Berarti orang-orang pilihan ada di sini enggak? Kalau orang-orang pilihan tidak ada di sini, alasan mempersingkat opo? Malah iso diperpanjang. Betul? Tapi karena ada orang pilihan di sini, waktunya dipersingkat supaya karena kalau tidak ada yang selamat. Berarti pertanyaan saya, kalau gitu orang percaya ada nggak di masa Great Tribulation? Nah, ada. Kecewa nggak sih?
Saya hanya takut saudara pulang dengan kekecewaan. Oh, loh, kalau saudara kecewa tak kasih tahu, kamu tuh suka enak tok. Kamu beriman hanya untuk keamanan di bumi dan untuk masa depan. Seremeh itu imanmu. Imanku sih nggak mau enaknya. Imanku kalaupun nggak enak, toh aku jalani bersama dengan Tuhan yang memberi kemenangan kepadaku. Itu lebih indah daripada dilewati. Mana lebih indah? Menjalani masa ini bersama Yesus atau nggak melewati masa ini? Lebih indah loh. Nek pertanyaan saya, mana lebih enak? Tung. Mana lebih indah? Gimana? Gimana Cio? Itu nanti. Gog Magog itu setelah itu akhir lagi. Nah saya nggak tahu apakah saya akan bahas Gog dan Magog. Karena kalau saya bilang Gog nanti Simba wak gitu saudara ya. Saya nggak tahu apakah akan sampai sana. Karena itu sangat teknis. Tapi saya mau yang bisa dikotbahkan aja. Kalau begini masih bisa dikotbahkan. Kalau teknis, saudara harus masuk kelas Pak Theo. Untuk tahu itu. Ya, kelas Pak Theo itu kelas pendalaman Alkitab, teologi. Itu Pak Theo. Nah itu, sampai mana tadi? Enak mana? Enak yang enak. Cetating. Tapi kalau indah, mana lebih indah? Jujur, mana lebih indah? Jujur. Harusnya menjalani bersama Yesus loh. Jadi kalau saudara tidak mau, ya. Oke, ada ayat lagi nggak Pak? Ada. Nih, orang pilihan telah dipilih mempersingkat waktunya. Terus ada satu ayat lagi saudara yang, saudara coba lihat ayat ini. Wahyu 7:13-14. Oh sebelumnya ada ayat Matius ya? Sorry, saya mau jelaskan ini dulu. Siksaan pada masa itu, Great Tribulation, pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Sesudah Great Tribulation, perhatikan itu. Sesudah siksaan, Great Tribulation, anak manusia di langit tampak. Datang di atas awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, mengumpulkan orang percaya dari keempat penjuru bumi. Kesusahan besar, terus Tuhan datang, dia suruh malaikatnya mengumpulkan orang percaya dari 4 penjuru. Berarti orang percayanya di mana? Ulang, kesusahan besar, Tuhan datang, dia suruh malaikatnya mengumpulkan orang percaya dari 4 penjuru bumi. Berarti orang percayanya di mana? Katanya udah diangkat. Kecewa gak di Lord? Kamu harus masuk antikris. Kamu harus masuk masa kesusahan besar. Kecewa gak? Siap? Loh gitu saudara-saudara. Apalagi ayat ini, lihat. Ini konteksnya bicara sorga, Wahyu 7 ini. Lalu malaikat tanya, tua-tua itu tanya, siapa mereka yang pakai jubah putih? Ini orang-orang masuk sorga nih. Dari mana mereka datang? Ini percakapan di sorga nih, nanti saudara baca aja sendiri konteksnya. Itu siapa yang pakai baju putih? Mereka datang dari mana? Wong Digwi. Lalu kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, orang-orang pakai baju putih ini, orang-orang yang masuk surga ini, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Berarti orang percaya yang masuk surga, masuk dulu baru keluar dari kesusahan besar. Kalau saudara bisa ada kaca di sini, saudara bisa lihat ekspresimu sendiri. Tapi Pak Theo, terus gimana menjelaskan ayat ini Pak? Aku akan melindungi engkau. Ya kan? Ayat dispensasional tadi. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Katanya Tuhan akan melindungi dari pencobaan. Bagaimana dengan Daniel 12 ayat 1? Bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Loh kan Pak, terluput Pak, dilindungi. Terus bagaimana juga kita menjelaskan ayat ini? 1 Tesalonika 3:13. Kedatangan Yesus dengan semua orang kudusnya. Kalau orang kudus belum diangkat, bagaimana Yesus bisa datang dengan semua orang kudusnya? Lalu sebenarnya bagaimana urutan peristiwa kedatangan Yesus? Urutan-urutannya bagaimana? Bersambung. Bersambung.
Saya cuma mau kasih tahu saudara, kita sedang ada di akhir zaman itu. Kejahatan, kesusahan. Saya tanya wes, hidup dulu sama sekarang susah mana? Tolong dijawab dengan jujur, hidup dulu dan sekarang susah mana? Sekarang dan akan depan, susah mana? Makanya ini akan terus naik sampai belum pernah terjadi di tahun ke-7. Itu kesusahan besar. Kalau saudara mau shortcut, tidak pengen ngalami itu, saya kasih tipsnya. Saya kadang berdoa begini, Tuhan, memang lebih baik aku mati Tuhan. Aku mengatakan seperti Paulus kayaknya, bagiku mati adalah keuntungan. Makanya bodoh gak sih kalau kita coba bangun istana di dunia yang akan makin rusak dan makin jahat. Bodoh. Persiapkan dirimu untuk depan. Jangan cuma hari ini. Saudara terus jangan, yang bener mati ya Pak, paling aman mati. Enggak juga, itu semua di tangan Tuhan. Kalaupun kita masuk ke masa-masa yang makin sulit, saya mau kasih tahu saudara, bersama Tuhan kita pasti bertahan. Amin. Amin. Yohanes 16:33, kuatkan hatimu, aku mengalahkan dunia. Matius 28:20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, yang terakhir adalah semua yang sedang terjadi itu bertujuan memurnikan iman kita. Jadi enggak apa-apa, masalah kesusahan yang makin dan akan terus makin, itu memurnikan iman kita. Bertahanlah karena bersama dengan Tuhan kita pasti akan bertahan dan menang. 1 Petrus 1, berduka cita oleh berbagai pencobaan, itu membuktikan kemurnian imanmu. Saya tutup dengan satu kalimat ini, tolong jadikan ini prinsip hidup saudara kalau boleh. Oh sudah batuk ya, jadi saya harus selesai. Baik, saya selesai. Iya, saya selesai. Ini jadikan dimatiin loh mic-nya ya. Ya saudara, jadikan kalimat saya ini sebagai pegangan hidup saudara ya. Sampai kapanpun. Ini perenungan saya gara-gara khotbah ini. Siap masuk masa antikris? Siap? Siap masuk masa kesusahan besar? Bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena lebih baik kita mempersiapkan diri untuk masuk masa tribulasi dan dikejutkan dengan rapture, daripada kita mempersiapkan diri untuk rapture, tapi kita dikejutkan dengan tribulasi. Lebih baik kita siap berperang, apapun yang terjadi. Kalau misalkan kita nggak sampai ke tahun ke-7 itu, kita pulang bersuka cita. Asal sudah punya Yesus. Makanya kalau belum punya Yesus hidupmu penuh ketakutan. Wes ning di sini kamu ketakutan, takut mati, akhir zaman kowe yo ndak selamat, mau apa? Beng-beng. Betul? Kalau kita domba, kalau kita dipanggil Tuhan, kita siap. Aduh yang amin cuma 2 orang loh ya. Kita siap. Tapi kalaupun kita masuk masa tribulasi, kita sudah siap. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Jadi saudara, maaf kalau saya harus datang dengan berita. Orang percaya masuk antikris dan masa tribulasi. Tapi bersama dengan Tuhan. Kita akan diluputkan. Apa itu diluputkan? Bagaimana masa kesusahan besar itu? Lalu apa yang terjadi sebelum Yesus datang? Kita sambung pertemuan berikutnya. Siapa antikris itu? Apa maksud 7 tahun? Kita sambung pertemuan berikutnya. Amin. Haleluya. Selesai saya. Sukacita dulu dong saudara. Sukacita dulu karena kita akan jalani bersama Tuhan. Amin. Aduh saya doa Tuhan, kita nanti naik jemaat lemes piye ya Tuhan. Sampaikan saja kebenaran. Justru kehadiranmu mempersingkat kesusahan besar itu. Karena tujuannya Tuhan mau. Di mana dia ada, di situ kita ada. Tuhan berkati. Ayo kita bilang sama-sama dalam hati kita dengan penuh keyakinan. Ku tidak takut
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari dari awal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Apapun yang terjadi Tuhan, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku yang beserta dengan kita selamanya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sebab itu kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku. Mari datang sama Tuhan, saudara, dengan keyakinan. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Apapun yang kami hadapi di depan, apapun yang terjadi di depan Tuhan, sebab Engkau Allah dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dan tak pernah meninggalkan kami. Engkau meneguhkanku, pasti menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama lebih sungguh lagi, mari datang sama Dia. Dengan iman kita berkata, Yesus Tuhan. Oh, dengan tangan kanan-Mu, dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, kami percaya Tuhan, kemenangan. Mari sebentar kita menyembah Dia, saudara. Kita siapkan hati kita, duduk seidangan dengan Tuhan. Yang paling penting bukanlah apa yang kita rasakan, yang paling utama bukanlah persoalan yang kita hadapi. Yang paling utama adalah dengan siapa kita menjalani, dengan siapa kita menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Yesus beserta dengan kita. Kesulitan yang kau alami, Yesus beserta dengan kita. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Duduk seidangan dengan Dia, saudara-saudara. Dia takabahatan dosa karala bala 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 bala. Ya rala bala 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 ya rala ya rala ya. Ya rala ya. Ya rala ya sikarala bala 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 ya rala ya. Ya rala bo. Yesus. Yesus, 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 panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur. Bapa, jangan. Amin. Tangan kami Bapa, pegang tangan kami ya Bapa. Kami gak bisa tanpa Engkau. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Lebih sungguh lagi katakan Bapa. Yesus pegang, Yesus pegang tangan kami Yesus. Kami gak bisa kalau gak tanpa-Mu. Kami gak bisa kalau tanpa-Mu. Bapak, jangan tinggalin kami ya Bapak. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan kami Bapak. Selamat. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama, saudara. Kita percaya seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Mari secara pribadi bilang sama Bapa,
Kau jadikan kami biji mata-Mu ya Bapa. Kau sayang sama kami. Kau tak pernah akan tinggalkan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, kami percaya. Seperti Bapa sayang, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Sekali lagi anak-anak Bapa di surga, katakan Bapa sayang anaknya. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa, Kau sayang sama kami, Kau mengasihi kami Bapa. Oh, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya minta Mas Imo dan Bu Gem maju ke depan. Sambil singer naikkan pujian ini berulang-ulang seperti Bapa sayang anaknya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudara-saudara. Siapkan hatimu, percaya perjamuan yang kita lakukan, yang saudara terima, mendatangkan kuasa yang luar biasa. Seperti Bapa sayang. Melayani perjamuan ini, biar lewat perjamuan ini. Seperti Bapa sayang demikianlah langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Kau jadikan biji mata-Mu. Saudara yang sudah dapat, mari berdiri sama-sama. Oh, seperti Bapa sayang anaknya. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Kau jadikan biji mata-Mu. Ada padamu. Mari siapkan hatimu saudara. Kita sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Sehidangan dengan Tuhan. Ini tanda Dia tak akan pernah meninggalkan kita, tak akan pernah melepaskan kita. Hari depan indah
Mari kita duduk sehidangan dengan Dia, saudara. Angkat tinggi-tinggi, jauh di atas kepalamu, tubuh Yesus yang ada di tangan kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini yang kita tunggu-tunggu ketika kita memperingati pengorbanannya. Kita angkat tinggi-tinggi jauh di atas kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sekarang di tangan kami ada tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Terima kasih kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau. Sebuah kehormatan dan anugerah bagi kami untuk dapat melakukannya. Di tangan kami ada tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna dan luar biasa. Tubuh-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami, menguatkan kami, kesehatan kami, seluruh hidup kami semakin dikuatkan oleh perjamuan ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerimanya dengan iman dalam nama Yesus. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat darah Yesus jauh di atas kepalamu. Tuhan, makasih buat tubuh-Mu. Di tangan kami ada darah-Mu yang tercurah buat kami. Darah yang mahal, yang sempurna, yang tak tergantikan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, kiranya darah-Mu ini menyucikan dosa pelanggaran kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Saya minta Ibu Gembala berdoa. Ucapan syukur dan limpah terima kasih kami Bapa karena anugerah Tuhan yang melayakkan kami sehingga kami dapat duduk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus-Mu hari ini. Hari yang sangat baik, hari yang sangat indah yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Mengajarkan dan membawa kami untuk mempersiapkan diri kami dengan sungguh agar pada saatnya nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hingga selesainya nanti. Tetaplah Tuhan berkuasa atas kami. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dari sebagian harta milik yang Tuhan percayakan kepada kami, kuduskan, sucikan Bapa. Kami akan memberikannya dengan hati yang rela untuk perkembangan dan pertumbuhan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Gembala. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur, sukacita, ada pengharapan. Saya percaya bukan pengharapan kita hilang, tapi kita justru makin punya pengharapan kuat karena apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu. Amin saudara ya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik. Kita akan naikkan pujian tak pernah kecewa mengiring Yesus. G. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Seperti air madu, seperti air madu dari batu bara, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip
Mencicip air madu yang manis. Tuhan memberkati persembahan saudara semuanya. Untuk pengumuman kita akan berjumpa dalam ibadah-ibadah komisi seperti biasa. Selasa, Kamis, Sabtu ada berkat lewat Google Meet. Lalu hari Rabu ada home. Hari Kamis ada WBI di Cieni, puji Tuhan. Hari Jumat ada mesbah, kita berdoa bersama-sama. Hari Minggu bertemu kembali saudara-saudara ya. Doakan saya harus ke Semarang. Jadi 1 minggu jeda biar saudara tidak terlalu takut gitu ya. Minggu depannya kita gas lagi untuk belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua. Seri khotbah Maranatha, Yesus datanglah. Itu saja. Nah, saya mau sedikit memberi informasi untuk Natal saudara ya. Sudah rapat, panitia sudah terbentuk dan sudah rapat. Nah, kemarin itu langsung memang kita harus bikin anggaran karena kita harus persiapkan anggaran itu. Nah, total kebutuhan kita tahun ini itu 21.500.000. Besar sekali, hampir 2-3 kali lipat dari tahun lalu. Saudara, karena memang tahun ini kita mau bikin beda lah. Saya tidak perlu sebut apa, tapi beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu memang perlu kebutuhan yang cukup banyak, tapi percayalah itu esensi, bukan kita hambur-hamburkan untuk apapun, enggak. Nanti saudara akan bisa menilai lagi, oh ternyata patut nih segitu karena begini, begitu ya. Jadi kebutuhan dana kita sekitar 21.500.000 dan yang kita punya 1.500.000. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, luar biasa. Luar biasa, kita punya 1.500.000 dari 21 ya, tinggal 20. Bisa? Bisa saudara? Amin. Jadi kalau selama mendengar pengumuman ini mungkin seperti biasa ya, Roh Kudus tuh kalau kerja tuh ngutek-ngutek sukanya ya. Kayak apa sih ini gitu. Nah, kalau saudara merasa saudara tergerak untuk seperti tadi ya, mendukung pekerjaan Tuhan Natal ini, saudara bisa mendukung dalam doa, daya dan apa? Nah, saudara sendiri yang ngomong loh, saya enggak ngomong ya. Doa, daya dan nah ya, jadi kita perlu itu 20 juta kebutuhan kita. Kalau langsung ketutup ya puji Tuhan. Usaha dana nanti kita pakai untuk ulang tahun gereja, tutup tahun, itu satu paket saudara ya. 21,5 itu hanya Natal. Oke. Jadi itu yang jadi kebutuhan informasi terbaru. Nanti seperti apa kita akan info. Oh gini, Natal GBL Adonai kalau tidak ada perubahan 95% ya. Itu jatuh tanggal 28 Desember. Hari Minggu. Ya 28, betul ya. 28 Desember hari Minggu jam 3:30 sore. Kok nanggung 3:30? Enggak apa-apa. Itu namanya mempersiapkan diri untuk tribulasi itu loh saudara ya. Mempersiapkan diri. Jadi itu masa persiapan 30 menit bukan 3,5 tahun ya. Jadi mulai 3:30, 28 saya harap semua yang datang hari ini bisa datang, kita beribadah sama-sama, kita akan belajar sama-sama. Tema kita adalah Magnificat ya. Jadi tema kita tahun ini adalah Magnificat. Hari Minggu 28 Desember 2025 jam 3:30 di Main Hall STJKI Salatiga. Itulah Natal GBL Adonai ya. Puji nama Tuhan. Itu saja, kita akan tutup dalam doa. Ada tambahan? Mungkin? Tidak ada? Yang saya kelewatan enggak ada ya? Yuk kita berdiri sama-sama, kita tutup ibadah kita pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua, apapun yang terjadi kita berkata, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, Tuhan, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam tiap langkah hidup kami Tuhan. 1 minggu ke depan, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah,
apapun yang kami lakukan, kami perlu Tuhan. Kami percaya kami tak pernah ditinggalkan, tapi bersama dengan Tuhan kami melewati semua dengan kemenangan dan tetap tenang. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjalanan kami sebentar, kemanapun kami pergi. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Bahkan untuk sekolah minggu Tuhan juga berkati. Setiap guru-guru diberkati, anak-anak juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa buat makan siang yang akan kami dapat setelah ini. Berkati menjadi kekuatan energi bagi kami semua masing-masing. Supaya kami dapat terus mempermuliakan nama-Mu dan terus sehat. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan, diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mengangkat tangan kami dengan iman dan kami menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kalau demikian jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selesailah ibadah ini, pulanglah. Terimalah berkat sempurna yang datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam pengorbanan putra tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Itu akan selalu menyertai, mengikat, menyatukan, memberkati, menjaga, melindungi kita dengan sempurna dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kali. Terima berkat Tuhan dan jadilah berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami menutup ibadah kami. Haleluya, semua yang diberkati kita bilang amin. Kasih salam kanan kiri, Tuhan berkati. Ada makan siang? Ya, ada makan